Jadi tekanan air itu bisa kita cek dengan cara seperti ini. Kita pakai lidi ya, lidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan? Selamat datang kembali di Janoko Service. Dan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang sebuah water heater ya, water heater gas. Dan ini adalah water heater merek Domo yang sudah saya buka. Ini saya akan coba berbagi pengalaman tentang cara servis dan cara pengecekan sebuah water heater ya, water heater gas. Oke, saya akan coba mengulas sedikit tentang water heater. Jadi water heater adalah sebuah alat untuk memanaskan air ya, memanaskan air menggunakan gas. Jadi dia nanti cara kerjanya seperti ini. Sebentar, jadi ada beberapa komponen yang ada pada sebuah water heater ya, yang utama. Yang pertama adalah baterai, kemudian switch micro. Switch micro itu dia di sini, dia nanti digerakkan dengan sebuah magnet. Magnetnya ada di dalam pipa ini. Kemudian ada lagi solenoid valve ya, jadi dia ini dia adalah solenoid valve. Dia berfungsi untuk membuka dan menutup aliran gas. Kemudian ada modul elektrikalnya ya, modulnya ada di sini. Ini dia seperti ini bentuknya, ini adalah modulnya. Kemudian ada dari modul ini ada pemantik. Ini dia pemantik, ada dua, satu, dua. Kemudian yang satu ini adalah sensor api. Ini bekerja dikendalikan oleh modul. Oke, kemudian ada lagi maaf ya kawan, ini sebenarnya udah saya catat. Ini materinya udah saya catat, cuman sebentar saya coba terangin ya satu-satu ya. Jadi agak bingung kadang kebolak-balik yang mana mau diduluin. Jadi komponen utamanya adalah switch micro. Ada juga yang pakai switch saklar 1, kemudian switch micro. Cuman ini langsung switch micro yang dikendalikan oleh air, tekanan air ya. Minta maaf ya kalau misalkan ada kebingungan atau kurang jelas saat menerangkan atau muter-muter. Ini sebenarnya saya cuma ingin menjelaskan cara kerja water heater dan komponen-komponen apa saja yang ada di dalamnya. Jadi ada switch micro, ada water valve, ada ini modul water heater, kemudian ada tungku ya. Coba saya akan terangkan cara kerja water heater ya. Jadi water heater ini didukung oleh 3 komponen penting. Yang pertama adalah tekanan air. Dia masuk lewat sini, water inlet namanya. Jadi pipa ini adalah pipa untuk masuk air. Kemudian ada lagi baterai, jadi komponen pendukungnya ada arus baterai. Terus kemudian ada gas LPG, dia masuk lewat sini. Yang ketiga-tiganya itu harus ada ya, harus terpenuhi secara teknis. Kemudian cara kerja water heater adalah yang pertama, urutan kerja water heaternya adalah air masuk, dia akan mendorong sebuah magnet ya, mendorong ke atas, yang menyebabkan magnet ini mendorong ke atas ini dan akan mengaktifkan sebuah saklar, mengalirkan arus dari baterai ini ke modul ya, begitu ya. Jadi air dia menyalakan saklar, kemudian mengaktifkan modul. Nah,
Modul ini dia akan bekerja menyalakan pemantik ini, dua ini, dan selang beberapa detik dia akan menyalakan ini, water valve, buka tutup gas ya. Jadi fungsinya buka tutup gas, kemudian gas akan masuk melalui pipa ini dan kemudian masuk ke tungku. Nah, pemantik yang sudah menyala akan menyalakan api ini di tungku ini. Setelah api menyala, dia akan membakar ini, katoda yang panjang ini. Ini adalah sensor api. Jika dia terbakar, maka pemantik yang ini akan mati. Bunyi tik-tik-tik akan mati. Dan api akan menyala, diiringi dengan aliran air yang terus mengalir dan memutar melingkar mengikuti ini, pipa-pipa ini ya. Pipa-pipa ini melewati ini, kemudian dibakar di sini, kemudian keluar lewat water outlet ini dengan kondisi yang sudah panas atau hangat. Begitu ya urutan kerjanya ya. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau apa bisa di kolom komentar, karena saya sendiri terus terang kurang bisa menjelaskan ya, masih belajar. Kemudian sekarang pengecekan ketika water heater mengalami trouble atau api di tungku ini tidak menyala ya. Jadi di tungku ini, di sini tidak ada nyala api. Apa yang sebenarnya terjadi atau apa yang perlu dicek? Untuk water heater ini, jadi water heater ini ada dua saklar pembuka ya. Yang satu ini pakai magnet, ini yang pakai magnetnya. Yang kedua ada saklar yang pakai membran, ada di sini. Nah, kali ini saya akan coba jelaskan mengenai water heater yang menggunakan saklar magnet. Oke. Jadi cara kerjanya seperti ini, cara pengecekannya seperti ini ya. Apabila water heater ini tidak menyala, yang pertama kita lihat adalah tadi komponen pendukungnya adalah tekanan air ya. Jadi tekanan air itu bisa kita cek dengan cara seperti ini. Kita pakai lidi ya, lidi kita tusuk ini. Ini di sini ini ada saringan, dilepas dulu. Kalau ini sudah saya lepas, tinggal kita tusuk aja seperti ini. Nah, dia akan bunyi seperti itu bunyinya ya, didengerin, coba diperhatiin. Dan ini akan memantik, kemudian water ya, yang bunyi terakhir cetek itu solenoid ini, dia membuka gas. Jadi yang normal itu pemantik dulu, baru dia bunyi cetek gitu ya. Nah, ketika dia cetek, dia gas akan masuk dan menyala. Cara mengecek tekanan airnya adalah ini, pakai ini seperti ini. Nah, jika ini sudah ditusuk seperti ini, tidak ada percikan api seperti itu, maka kawan-kawan bisa pastikan, bisa cek kabel ini. Jadi untuk menentukan tekanan air kuat atau tidak itu bisa diwakili dengan sebuah lidi ini, seperti ini ya, ditusuk seperti ini. Nah, jika pada saat air dinyalakan dia tidak bunyi seperti ini, kemudian kita wakili pakai air seperti ini, pakai lidi dia bisa nyala seperti ini, maka bisa dipastikan tekanan air kurang ya. Jadi dia nggak kuat ngedorong switch magnetnya itu. Coba saya tunjukin switch magnetnya. Saya ambil dulu ini kancingnya. Nah, seperti ini. Jadi dia adalah magnet dan akan saya ambil micro switchnya. Jadi micro switchnya itu seperti ini ya cara kerjanya. Jadi dia ada di dalam sini. Jadi seperti ini, dia posisi tidak dipakai akan di bawah seperti ini. Setelah dipakai di air dia akan terdorong seperti ini. Nah, jadi dia bunyi.
Nah, kalau air dimatiin dia akan turun seperti ini. Oke, begitu cara kerja microswitch ini ya. Kemudian bagaimana jika pakai air dia tidak menyala cetik-cetik, kemudian pakai ini juga pemantiknya tidak mau menyala, pakai lidi juga tidak menyala. Apa yang perlu kita cek? Yang perlu kita cek adalah soket dari baterai ya. Jadi baterai ini dia akan terhubung oleh sebuah plat. Jadi dua baterai. Nah, yang ini seperti ini. Nah, platnya ini bisa jadi korosi ya, yang di sini atau yang di atas ini. Jadi ada dua. Ini bisa dicek atau soketnya yang bagian ini. Bagian soket kabelnya ya, soket kabel dari tempat baterai. Nanti dicek dulu. Jika pakai air dia tidak bunyi, kemudian pakai lidi juga tidak bunyi, maka cek ini dulu. Oke. Kalau ini udah oke, ya dia bisa dicoba ke tahap selanjutnya. Oke, tahap selanjutnya adalah pastikan ini aliran listrik ada keluar ke kabel ini menuju modul ya. Oke, jadi misalkan nanti sudah dicoba, bentar agak belepotan saya, agak grogi ini. Oke, lanjutkan. Ketika soket-soket baterai ini masih bagus, kemudian ditusuk pakai ini tidak bunyi titik, pakai air juga tidak bunyi, coba kawan-kawan ganti baterainya ya. Bisa jadi baterainya udah mau habis. Coba ganti. Saran saya sih kalau saya sebenarnya kalau servis water heater ini biasanya saya ganti pakai baterai baru dulu untuk meyakinkan bahwa tegangan listrik itu mencukupi untuk mengaktifkan modul ini ya. Baru saya cek air dan yang lain-lain. Ketika baterai sudah baru, kabel sudah pastikan soketnya bagus, saya pastikan ditusuk seperti ini bisa nyala ya, bisa cetik-cetik. Nah, kalau tetap tidak bisa, kawan-kawan coba kemungkinan ini microswitchnya yang rusak ya. Ini kemungkinan bisa jadi rusak. Untuk memastikan ini rusak atau enggak, ini microswitchnya, kita putus saja di soket ini. Nah, di sini. Ini kita lepas, kelihatan ya. Nah, kita lepas soketnya, soket yang dari microswitch ini. Kemudian kita gabungkan antara pin 1 dan pin 2. Ini mewakili saklar ini ya, microswitch ini ya. Caranya seperti ini. Coba saya besarkan dulu. Jadi, malah nggak kelihatan ya. Bentar. Saya ambil yang itu dulu, obeng. Oke. Jadi cara mengecek microswitch ini, kita lepaskan sambungan soketnya ini. Kemudian kita akan jumper pin 1 dan pin 2 menggunakan obeng seperti ini. Jadi kita cek di sini. Dia bunyi tadi ya. Nah, kalau dia bunyi, ketika melewati ini dia tidak bunyi, melewati microswitch ini tidak bunyi, dan ini dilepas, kemudian tanpa microswitch dia di jumper seperti ini dia bisa menyala, dipastikan microswitch ini rusak ya. Jadi microswitch ini rusak, bisa diganti. Jadi diganti saja, dibelikan ada. Oke. Kemudian kerusakan yang selanjutnya biasanya adalah pemantik ini mau nyala, kemudian water valve ini tidak bunyi. Nah, water valve ini tidak bunyi tapi tik-tik nyala. Jadi dia otomatis gas tidak bisa masuk ya kalau ini tidak bekerja. Kalau water valve ini tidak bekerja, dia tidak akan bisa dilewati oleh gas. Jadi gas nggak bisa masuk, otomatis tungku ini tidak akan menyala. Kerusakan seperti itu apabila ini tidak bekerja,
Jadi bisa kita tentukan mana yang rusak, apakah ini atau modul ini yang rusak. Cara menentukannya bagaimana? Cara menentukan yang mana di antara dua komponen ini yang rusak adalah caranya seperti ini. Sebentar, saya ambil skrip dulu ya. Takut salah ya. Bentar. Oh, mungkin begini kawan-kawan penjelasannya. Ini saya tulis sudah. Oh. Saya tahu, cuman untuk menjelaskannya itu agak susah ya. Karena keterbatasan kemampuan saya berkomunikasi mungkin. Jadi ketika ini sudah bunyi kitik 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 kitik, berarti itu bisa dipastikan switch. Nah, ini saya pasang dulu. Ya, ini kasusnya saya bikin yang komplit sekalian ya. Pasang dulu ini switchnya. Nah, dengan seperti ini masangnya. Coba dulu. Nah, ini udah switchnya normal. Berarti kalau kondisi seperti ini, kita tusuk seperti ini, dia mau bunyi tik 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 cetek. Nah, ini berarti switch normal. Kemudian modul bekerja normal. Kalau ada tik 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 cetek, nah itu berarti modul bekerja normal ya. Itu seharusnya ini nyala. Kenapa dia tidak bisa menyala? Itu ada dua kemungkinan, yaitu gas LPG-nya habis, atau satu lagi ada kemungkinan ini water valve ini setelah kebuka dia akan menutup lagi. Buka, selang beberapa detik dia langsung nutup. Dan jika seperti itu, kita ngetesnya adalah bagaimana kita tahu kalau ini sudah ngebuka atau kemudian menutup lagi. Saya biasa pakai selangnya. Jadi kita sambung selang di sini di tempat masuk gas. Tapi tentunya yang pertama kita cek dulu ya kalau gas LPG-nya itu masih atau enggak. Kalau gas LPG-nya masih ada isi, cuman dia bunyi cetek tapi nggak mau nyala, kita cek ini kerjanya udah bener atau belum. Jadi water valve ini dia kerjanya begitu bunyi cetek, itu dia akan membuka ini pipa ini agar bisa dilewati gas. Jadi dia buka tutup gas ya. Ketika dia cetek, gas akan masuk. Tapi sesekali ada kasus begitu cetek, ini tunggu ini tidak menyala, tidak keluar api. Dan itu saya alami penyebabnya adalah karena baterai ini kurang kuat ya. Jadi baterai ini hanya bisa mengaktifkan sebatas menyalakan cetek sampai tek cetek gitu doang ya. Tapi tidak mampu menahan agar valve ini tetap terbuka. Jadi yang makan baterai banyak itu emang ini. Begitu cetek selama dia masih digunakan, ini akan makan setrum dari baterai ini. Ketika baterai ini kurang kuat, maka dia akan kembali menutup lagi. Nah, untuk mengecek apakah dia balik menutup lagi atau enggak, saya biasa pasang selang di sini. Sambil siap-siap kita tiup ya. Kita tiup, kita tusuk begini. Nah, begitu cetek, itu biasanya kalau dia nutup lagi kita tiup itu akan buntu. Jadi udara nggak bisa masuk, berat. Nah, sambil ditiup kan kalau misalkan bunyi cetek itu dia kan akan terasa ringan ya, tiupannya ya, ringan ya, nggak ringan banget, tapi ada celah untuk masuk angin yang kita tiupkan. Ketika dia balik lagi, itu akan terasa berat, jadi ketahuan. Kalau seperti itu, kita harus mencoba mengganti baterainya. Kemudian dia kemungkinan dia udah
tinggal separuh baterainya. Begitu ya kawan-kawan. Jadi ketika bunyi cetek, gas masih ada, tapi tungku tidak menyala. Nah, kawan-kawan bisa langsung coba ganti baterainya atau cek baterainya. Begitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Jadi intinya adalah air masuk, menyalakan microswitch, dan microswitch ini akan mengalirkan arus listrik, mengaktifkan ini modul, dan modul ini akan bekerja menyalakan dua pemantik ini, dan selang beberapa detik dia akan menyalakan water valve, membuka, gas masuk, kemudian menyala. Itu cara kerjanya. Kemudian untuk sistem pengamanan safety-nya adalah ada termostat di sini, 2 buah. Ini yang atas nggak saya liatin ya, soalnya udah jelek ini baterai. Ada 2. Nah, ini berfungsi untuk pengaman. Jadi ketika dia terlalu panas, termostat ini akan memutus aliran listriknya. Jadi modul tidak bekerja, ini otomatis menutup gas dan api akan mati. Ini cara kerja termostat. Dia memutus aliran listriknya. Jadi misalkan ada kerusakan pada water heater, kalau misalkan ini penjelasan saya ini kurang jelas, kawan-kawan bisa tanyakan di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab sejauh yang saya tahu ya, sejauh yang saya tahu mengenai water heater ini. Oke, demikian penjelasan yang saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.